البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمدلله rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, yang terakhir kita dapatkan adalah yaitu kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang jenis yang pertama dari orang-orang kafir yang mereka berada di dalam kejahilan namun menyangka mereka di atas ilmu. Baik. Kemudian kata beliau di sini masih di muka surat 42, wa ta'ammal ma tahta qawlihi yahsabuhu dham'anu, dan renungkanlah apa yang ada di bawah firman Allah Ta'ala, yaitu yang di dalam firman Allah Ta'ala. Orang yang sangat kehausan menyangka fata morgana tadi, punya kembali ke sarab. Maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua yang ma'an. Wa dham'an alladhi qad istadda atshuh. Adh-dham'an wazan fa'lan, ini orang yang telah sangat parah kehausannya, maka dengan wazan fa'lan, sangat haus. Fara'as saraba fadhannahu ma'a, dia melihat fata morgana lalu dia menyangka itu adalah air. Fatabi'ahu falam yajidhu syai'a, lalu dia mengejar air tadi, ternyata dia tidak mendapatinya sedikit pun. Bal khanahu ahwaja ma kana ilaih, bahkan harapannya tadi mengkhianati dia dalam situasi yang paling dia perlukan, dalam situasi dia paling memerlukan air. Ahwaja ini mansub sebagai apa? Yaitu maf'ul mutlak, menunjukkan bayan, menjelaskan jenisnya apa ini. Jenis dari pengkhianatan yang dialami adalah apa? Pengkhianatan dalam situasi dia paling perlu air, ternyata air yang dia harapkan justru mengkhianatinya. Ini keadaan yang sangat menyakitkan. Mungkin kalau di dunia kita masih mungkin mencari ini, mencari itu dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah di padang mahsyar, gimana kita akan mencari dalam keadaan kalau kita tidak mukmin? Naudzubillah. Fakadzalika haula, maka seperti itu pula orang-orang tadi, orang-orang kafir. Lamma kanat a'maluhum ala ghairi ta'atir rasul, tatkala amalan-amalan mereka tidak berdasarkan ketaatan pada Rasul, justru apa? Taat pada hawa nafsu sendiri, membuat-buat sendiri, merasa pandai, merasa tahu jalan yang benar dan tidak merasa cukup dengan ajaran Nabi. Wali ghairillah, dan juga bukan karena mencari ridho Allah, tapi apa? Riya mungkin, atau sum'ah, atau memang amalannya diserahkan kepada salib atau pada Bunda Maria atau pada patung Yesus atau dewa ini, dewa itu dan seterusnya. Ju'ilat kasarab, maka amalan-amalan tadi dijadikan bagaikan fata morgana. Disangka dia mampu meraih hasilnya, ternyata setiap kali didekati hasilnya selalu menjauh. Farufi'at lahum adma'a makanu, lalu salah baca betul ya, fafuri'at, farufi'at, betul. Lalu amalan itu dihilangkan atau ditampakkan, karena rafa'a terkadang artinya mengangkat, terkadang artinya adalah menghilangkan. Misalkan kita jadikan ini adalah dihilangkan. Amalan tadi dihilangkan dari mereka, azma'a makanu, dalam situasi yang paling mereka merasakan kehausan, wa ahwaja ma kanu ilaiha, dan dalam situasi mereka paling perlu
kepada amalan-amalan tadi di padang mahsyar, satu hasanat saja diperebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Atha, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Sekitar satu hasanah. Padahal ketika di dunia satu amalan boleh mendatangkan 10 hasanah atau 100 atau lebih. Baik, makanya kita berhati-hati, jangan sembarang-barang, oh ini kita membaca Al-Fatihah untuk kita hadiahkan pahalanya ke fulan. Hati-hati, kita sendiri sangat memerlukan amalan itu nanti di hari kiamat. Satu hasanah saja sangat diperlukan. Jangan bermudah-mudah merasa kaya, oh kita hadiahkan ke fulan. Kita sendiri belum tentu kita selamat atau tidak selamat. Tapi kalau kita beramal soleh, pasti orang tua kita akan mendapatkan hasilnya juga tanpa kita bilang hadiah atau tidak hadiah. Baik. Falam yajidu syai'a. Lalu mereka tidak mendapati sedikit pun, satu hasanah pun, karena mereka orang kafir, amalannya gugur. Wa wajadullaha subhanahu samma. Dan mereka mendapati Allah yang maha suci sudah ada di sana. Allah datang untuk melakukan pemeriksaan amalan. Kemudian fajazahum bi'amalihim. Lalu Allah membalasi mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Tatkala di dunia mereka orang kafir, naudzubillah balasannya. Apalagi menggabungkan antara kekufuran dan permusuhan kepada kebenaran. Naudzubillah, orang kafir bertingkat-tingkat, dosanya bertingkat-tingkat. Tapi kalau sudah kafir ditambah lagi membuat tipu daya untuk menyakiti muslimin dan memadamkan cahaya Allah, maka dosanya berlipat-lipat lagi. Wa waffahum hisabahum. Dan Allah memenuhi untuk mereka pemeriksaan amalan mereka. Allah tidak mendolimi sedikit pun, satu dzarrah pun Allah tidak mendolimi. Tapi juga apa? Satu dzarrah pun, suatu amalan itu akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Baik. Wa fi sahih min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis tajalli yaumal qiyamah. Dalam kitab sahih yaitu Bukhari Muslim dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tajalli, yaitu apa? Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada kaum mukminin. Hadis yang panjang itu di dalam Bukhari Muslim. Pada hari kiamat, summa yu'ta bi jahannam. Lalu didatangkanlah neraka jahanam yang ditarik oleh, kalau orang Indonesia bilang apa ya, 4.900.000.000 malaikat. Karena apa? 70.000 kali 70.000. Tu'radu ka'annaha sarab. Neraka jahanam ditampakkan seakan-akan dia itu fata morgana. Baik. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka jahanam ditampakkan kepada orang-orang yang tersesat itu. Ghawin itu tersesat setelah diberi hidayah, ternyata memilih jalan yang lain. Fayuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Ditanyakan kepada orang Yahudi, apa yang dulu kalian sembah? Fayaqulun kunna na'budu Uzairan bin Allah. Kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Fayuqal kadzabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Maka dijawab, kalian salah. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Fama turidun. Lalu apa yang kalian inginkan? Jelas mereka kehausan. Kalau kaum mukminin yang mendapatkan rahmat dari Allah akan minum dari telaga. Sementara orang-orang Yahudi mereka minum dari apa? Dari telaga Nabi Muhammad SAW jelas ditolak. Mereka bukan pengikut Nabi Muhammad, bahkan suka membuat makar terhadap Nabi Muhammad. Apakah telaga Nabi sendiri-sendiri? Kalau hadisnya sahih, tapi artinya tak sahih. Setiap Nabi, sebagaimana dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, inna likulli nabiyyin hawdah. Sesungguhnya setiap Nabi punya telaga, tapi hadisnya dhaif. Baik. Kalaupun setiap Nabi punya telaga, apakah orang Yahudi akan minum dari telaga Nabi-Nabi Bani Israel, sementara mereka suka membunuh para Nabi juga? Maka mereka sangat haus. Maka ketika ditanya apa yang kalian inginkan, qalu nuridu an tasqiyana. Mereka bilang, kami ingin Anda memberikan minuman kepada kami. Bukan minta istana, bukan minta apa, tapi minta minum. Na'udzubillah, situasi yang sangat menakutkan dan memberatkan.
fayuqal ishrabu, lalu dikatakan pada mereka minumlah. Baik. Maksudnya minumlah, minum di mana? Ini dikembalikan kepada riwayat yang lain, yaitu mereka disuruh melihat ke kejauhan sana di arah ufuk di daerah Cakrawala, yang mana nampak seperti gelombang air laut. Wah, segar sekali orang yang suka berselancar itu. Nah, jelas mereka lari ke sana. Ternyata fayatasaqatuna fi jahannam, lalu mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Baik, jelas neraka jahanam dalam keadaan dikobarkan, maka bagian atasnya itu udara akan bergelombang sehingga apa? Nampak seakan-akan ada air atau apa. Ini pendekatan di dunia. Kalau kita sedang bakar sampah, nampak itu udara di atasnya bergelombang seperti ada air. Nah, nanti di hari kiamat keadaan lebih menakutkan lagi. Tak ada apa-apanya yang di dunia ini. Summa yuqalu lin-nasara ma kuntum ta'budun. Lalu dikatakan kepada orang-orang Nasara, apa yang dulu kalian sembah? Fayaqulun kunna na'budul Masih ibn Allah. Mereka mengatakan kami dulu menyembah Al-Masih anak Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Maka dikatakan kepada mereka kalian salah. Boleh salah dalam artian akidahnya salah atau ucapannya dusta. Memang kalian dusta ketika menyatakan Allah punya anak. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Sungguh beruntung orang yang sempat masuk Islam seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang masuk Islam di Indonesia itu. Demikian pula dalam kisah-kisah nyata yang di Ghana ya, yang di mana itu? Di Afrika itu. Yang dengan sebab dia rajin belajar, rajin mencari walaupun merasa heran. Tahu-tahu apa? Setelah lama dia dialog, ternyata para pendetanya pun tak mampu untuk memuaskan keinginan hati dia untuk mengetahui kebenaran. Akhirnya apa? Justru setelah membaca Injil dia lihat tak ada satupun dalam kitab Injil menyuruh menyembah Isa. Makanya banyak orang-orang yang dilarang untuk membaca Injil oleh pendetanya. Kenapa? Khawatir nanti malah ketahuan belangnya. Akhirnya dia masuk Islam ketika di dalam kendaraan umum itu. Nah, ini yang masih sempat selamat, yang tidak selamat, na'udzubillah, kecelakaan abadi tanpa ada kematian setelah itu, na'udzubillah. Fayuqalu lahum ishrabu, lalu dikatakan kepada mereka minumlah, fayatasaqatun, lalu mereka pun berjatuhan. Wa dzakarul hadis, dan beliau menyebutkan kelengkapan hadisnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadhihi halu kulli sahibi batil. Ini adalah keadaan setiap pelaku kebatilan. Walaupun ayatnya itu bicara tentang orang-orang kafir, jelas. Tetapi ini juga jadi pelajaran. Kalau itu untuk orang kafir, kenapa Allah ceritakan itu kepada kita agar kita mengambil itu sebagai pelajaran? Karena setiap kebatilan adalah cabang kekufuran. Maka setiap kebatilan itu juga memiliki nilai kesamaan dengan apa yang dialami oleh orang-orang kafir sesuai kadarnya. Ibnul Qayyim mengatakan ini adalah keadaan setiap pelaku kebatilan. Fa innahu yakhunuhu batiluhu ahwaja ma kana ilaih. Sesungguhnya kebatilannya itu akan mengkhianati dia dalam situasi yang paling dia perlukan. Tergantung kebatilan dari jenis apa. Ketika dia bergantung kepada Tuhan yang lain, maka Tuhan yang lain akan mengkhianati dia. Istilahnya mengkhianati ya. Ketika dia paling memerlukan bantuan dari Tuhannya itu. Makanya dalam hadis yang hasan, innasyamsa wal qamara saurani mukawwarani ulqiya finnar. Sesungguhnya nanti di hari kiamat matahari dan bulan itu bagaikan dua lembu yang diikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam, yaitu untuk menyiksa orang-orang yang dulu menyembah mereka. Ketika paling diperlukan untuk melindungi mereka, justru malah menyiksa mereka. Demikian pula yang bergantung kepada benda-benda yang lain, justru akan semakin menyusahkan mereka. Fa innal batila la haqiqatalah. Karena kebatilan itu tidak ada hakikatnya. Namanya batil, batula artinya adalah zahab, yaitu hilang, musnah. Sesuatu yang tidak ada hakikatnya, walaupun diyakini betul, diyakini benar, diyakini bermanfaat, itu semua tidak ada hakikatnya. Itu cuma tipuan syaitan saja. Wa huwa kasmih batil.
kebatilan seperti namanya batil, yaitu zahid, sesuatu yang akan hilang. Fa idza kana li'tiqadu ghaira mutabiq, maka apabila keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan, wala haqq, dan keyakinan itu bukan keyakinan yang benar, karena muta'alliquha batila, maka yang bergantung kepadanya adalah kebatilan. Makanya nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa turun, tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Nasara untuk membantu mereka menundukkan orang-orang muslimin. Justru malah Nabi Isa yang membunuhi seluruh orang-orang kafir. Karena keyakinan yang mereka yakini adalah batil, tidak sesuai kenyataan. Wa kadzalika idza kanat ghayatul amali batilah. Demikian pula apabila ujung dari amalan adalah sesuatu yang batil. Kenapa? Karena diberikan kepada selain Allah atau didasarkan kepada sesuatu yang selain sunnah Rasulullah. Fakal amali li ghairillah, seperti amalan untuk selain Allah. Jelas ini gugur semuanya, musnah, sia-sia. Au ala ghairi amrih, atau tidak berdasarkan syariat Allah. Berarti apa? Batulal amal, maka amalannya batal, bibutlani ghayatih, dengan batalnya puncak dia, ujung akhir dia. Wa tadarrara amiluh, dan yang mengamalkannya justru akan tertimpa kerugian. Amalannya bukan hanya tertolak, tapi dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada para untuk pelaku kebid'ahan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Apabila seandainya bukan karena kalimat keputusan yang Allah Ta'ala tunda di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan urusannya sekarang juga di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi pelaku bid'ah bukan hanya amalannya gugur, tapi dia akan tertimpa bahaya dari kebid'ahannya tadi. Dia diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Rasulullah mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan, baru dalam agama maksudnya. Dan setiap kebid'ahan ada di dalam neraka. Adalah kesesatan, dan setiap kesesatan ada di dalam neraka. Kata beliau di sini, bibutlanih, dengan sebab batilnya amalan dia tadi, wa bihusuli diddima kana yu'ammiluh, dan disebabkan karena dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dulu dia angan-angankan. Mengangan-angankan pahala dan kedekatan, justru malah mendapatkan dosa dan dijauhkan, dari Allah Ta'ala. Falam yadhab alaihi amaluhu wa'tiqaduhu la lahu wala alaih. Amalannya dan keyakinannya tidak hilang semata-mata dari dia tanpa memberikan keuntungan ataupun tanpa memberikan kerugian. Bukan itu, bal sara mu'adzaban, bahkan dia akan disiksa bifawati naf'ih, dengan luputnya manfaat dari amalan dan keyakinan tadi, wa bihusuli diddin nafa', dan disebabkan oleh apa? Dihasilkannya kebalikan dari manfaat, yaitu apa? Madarat. Justru apa yang selama ini dia harapkan malah mengkhianati dia. Apa yang selama ini dia inginkan mendatangkan keuntungan, justru akan menimbulkan kerugian dan seterusnya. Makanya kalau kita ingin selamat, ikuti Allah dan Rasulnya, jangan membuat-buat perkara baru, daripada nanti menyesal karena melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan itu. Tapi syariat bukan hanya berupa hadis qauli, terkadang juga hadis fi'li, terkadang hadis iqrari, terkadang hadis hammi, terkadang juga itu diambil dari apa? Istimbat berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Baik. Terkadang Rasulullah SAW melakukan sesuatu, maka ini adalah syariat, sesuatu yang terkait dengan urusan agama. Terkadang Rasulullah tidak melakukannya, tetapi sabda Nabi mengisyaratkan bahwasanya itu juga sesuatu yang bagus, maka itu juga apa? Berarti itu juga bagian dari syariat.
Atau Nabi tidak memerintah secara langsung dan tidak melakukannya, tetapi diambil dari dalil tadi ada faedah di balik itu begini, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, maka itu juga bagian dari syariat. Baik. Intinya adalah apa? Ikut syariat. Baik syariat itu betul-betul ada nasnya ataupun dia adalah istimbat dari nas-nas yang ada. Dan ini adalah wewenang para ulama mengambil hikmah di balik dalil-dalil yang ada. Kemudian kata beliau di sini, walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa wajadallaha indah, dan dia mendapati Allah ada di sisinya. Di hari kiamat Allah Ta'ala mendekat untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan keagungannya, tidak seperti mendekatnya kita tentunya. Fawafahu hisabah, lalu Allah menyempurnakan untuk dia pemeriksaan dia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat pemeriksaannya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.